Hello everyone, and welcome back to English with Aditya. Today, I have got a grammar lesson for you. Oke, kita akan membahas bagaimana kita menggunakan grammar past continuous tense. Adalah suatu bentuk waktu lampau yang sedang berlangsung. Pada umumnya digunakan untuk menyatakan perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang sedang berlangsung di waktu lampau di saat keadaan atau perbuatan lain terjadi. Jadi di sini ada dua kejadian, tapi untuk masa yang lalu. Oke, untuk lebih memudahkan kita belajar bagaimana kita memahami past continuous tense, di sini ada pola kalimat positif yang digunakan, yaitu di mana subjek untuk you, we, they kita menggunakan were. Sedangkan untuk subjek yang he, she, it, dan I, ya, karena ini bentuknya lampau, kita menggunakan was. Dan di sini I, she, he, it. I was, he was, she was, it was. Untuk subjeknya ya you, we, they, kita menggunakan were. I were, you were, they were. Oke, paham? Jadi di sini kita menggunakan pola kalimat positif. Subjek plus was atau were plus verb ing plus objek dan keterangan waktu. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita gunakan subjek plus was atau were, kemudian hanya ditambahkan not sebelum verb ing dan sesudah was atau were. Kemudian diikuti dengan verb ing plus objek plus keterangan waktu. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, kita hanya memindahkan was atau were ini ke bagian awalnya. Jadi was, were, kemudian subjek plus verb ing plus objek plus keterangan waktu. For example, ini contohnya. Di sini kita menggunakan contoh nonton movie, nonton film. We were watching movie at 2 p.m. yesterday. Kalau kita menggunakan I, kita gunakan I was watching movie at 2 p.m. yesterday. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif kita gunakan not. Di sini kita bisa untuk menyingkatnya seperti ini. We were not watching movie at 2 p.m. yesterday. Kita tidak menonton movie pada jam 2 siang kemarin. Jadi keterangan waktunya di sini adalah yesterday. Kemudian subjeknya we. Untuk to be-nya kita gunakan were. Kemudian not disisipkan. Kemudian kita pakai verb ing, ya, verb ditambahkan ing, watch, terus tambah ing, watching. Kemudian objeknya adalah movie at 2 p.m. yesterday, keterangan waktu. Oke. Untuk kalimatnya kita hanya memindahkan was atau were di depan. Were we watching movie at 2 p.m. yesterday? Ya. Jadi apakah kita menonton movie jam 2 siang kemarin? Jadi ini bisa kita menjawabnya dengan yes atau no. Jika yes, yes, we were. Yes, we were. Ya, yes, we were. Kemudian untuk menjawab kalimat negatif, kita menggunakan no, we were not. No, we were not. Tidak, kita nggak menonton kok. Oke. Kalimat menyangkal atau negative statement dibentuk dengan menambahkan not sesudah was atau were, yang itu menjadi was not, wasn't di sini, were not, weren't, dan ditempatkan sesudah subjek kalimat. For example, I was not waiting for
a bus at 5 yesterday afternoon. Saya tak sedang menunggu bis pada jam 5 sore kemarin. I was not waiting for a bus at 5 yesterday afternoon. Atau I wasn't waiting for a bus at 5 yesterday afternoon. Kemudian, for example, yang kedua, she wasn't doing her homework when mother called her last night. Dia tak sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika ibu memanggilnya tadi malam. Jadi di sini ada dua kejadian, ada dua kejadian. Yaitu pertama dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah, lalu ibunya tiba-tiba memanggil. Ibunya memanggil ketika she di sini, she doing her homework. Ketika dia sedang mengerjakan PR. Oke, ada dua kejadian. Dan ini keterangan waktunya adalah last night. Jadi kejadian ini harusnya yang lampau. Misal untuk right now itu tidak cocok di sini. Itu malah present continuous tense. Oke, untuk kalimatannya interrogative statement. Dibentuk dengan menempatkan was atau were di depan kalimat. Jadi kita tinggal memindahkan was were di depan subjek. Dalam kalimatannya was atau were berarti artinya adalah apakah. Were you studying English at 6 o'clock p.m. yesterday? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris pada jam 6 kemarin sore? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yes, I was. Atau no, I wasn't. Kemudian, was she reading a book when you came to her house last night? Apakah dia sedang baca buku ketika kamu datang ke rumahnya tadi malam? Jadi dia menanyakan apa dia membaca buku ketika kamu datang ke rumahnya. When. Jadi di sini keterangan waktu bisa digantikan dengan when you came to her. Jadi kejadian yang kedua ini sebagai penanda waktunya, penunjuk waktunya. Oke. Kesesuaian subjek dan auxiliary verb di tenses ini adalah sebagai berikut. Was digunakan oleh ini sudah kita deskripsikan tadi. Was bisa I, she, he, it. Kemudian were subjeknya adalah you, we, dan they. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tenses ini yaitu when. Ya, pertama pastinya pertama adalah past continuous diikuti dengan when, kemudian past, kemudian past tense. Oke, past continuous tense when, past continuous tense when, kemudian past tense. Oke, artinya ketiga. Untuk while ini artinya adalah sementara. Jadi while ini sementara. Untuk penggunaannya simple past tense plus while plus past continuous tense. Oke. Kemudian at bla 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 o'clock yesterday, pada pukul bla 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 kemarin. For example, at 10 o'clock yesterday, pada pukul 10 kemarin. Untuk lebih spesifik berarti at 5 p.m. o'clock yesterday, pada pukul 10 malam kemarin. PM berarti sudah melewati jam 12 siang, artinya sudah malam. All morning yesterday, sepanjang pagi kemarin. Nah, ini penggunaan aktivitas yang sedang dilakukan di masa lampau. I was study at 8 o'clock last night. Past continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada suatu waktu tertentu. Suatu saat tertentu di waktu lampau. I was watching television at 8 o'clock last night. Oke,
Saya sedang menonton televisi pada jam 8 tadi malam. Jadi kejadiannya yang sedang terjadi, namun untuk waktu yang lampau. She was doing her homework at 2 p.m. yesterday. Dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya pada jam 2 sore kemarin. Past continuous digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Jadi kejadian atau peristiwanya di waktu lampau, kemudian kejadian atau peristiwa lainnya menyusul. Jadi ada dua nih, ada dua. Yang tadi when ini awalnya adalah past continuous tense when, kemudian diikuti dengan simple past tense. When I come home last night, my little sister was watching television. Ketika saya pulang tadi malam, adik saya sedang menonton televisi. They were waiting for a bus when I met them yesterday afternoon. Mereka sedang menunggu bis ketika saya bertemu mereka kemarin sore. Jadi mereka sedang menunggu bis nih. Mereka sedang menunggu bis di saat saya bertemu mereka kemarin sore. Kemudian for example, number 3, she was typing a letter when I wanted to see her. Dia sedang mengetik sepucuk surat ketika saya ingin bertemu dengannya. Jadi dia sedang mengetik surat ketika saya ingin bertemu dengannya. Jadi di sini adalah past continuous when, terus disusul dengan simple past tense. I wanted to see her. For past continuous tense juga digunakan untuk menunjukkan dua kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat yang sama di waktu yang lampau. I was watching television while father was reading a book. Atau gunakan while father was reading a book, I was watching television. Jadi while ini bisa kita taruh di depan, diikuti dengan past continuous, lalu koma past continuous. Jadi di sini ada dua past continuous. Ada dua past continuous tense. Kemudian the students were discuss their lesson while the professor was speaking to his class. While the professor was speaking to his class, the students were discussing their lesson. Para mahasiswa sedang berdiskusi mengenai pelajarannya, sementara profesor sedang berbicara kepada para tamu. Jadi kalian di kelas nih, para mahasiswa di kelas, terus profesor kedatangan tamu. Nah, profesor harus ngobrol dengan tamunya. Jadi tamu ini bisa ya mungkin mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis atau skripsi kan, bisa karena janjian juga kan sebelumnya. Untuk I was watching television while father was reading a book. Aku sedang menonton televisi sementara ayah sedang membaca buku. Aku menonton televisi di ruang tamu, kemudian sementara ayah di kejadian yang lain, ayah sedang membaca buku. Di sini ada past continuous tense dan juga past continuous tense. Oke, silakan untuk mengerjakan exercise. Put the following sentence into past continuous tense. Use the words in parentheses. Ya. Jadi kita akan mengulang bahwa past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kemudian ada kejadian yang lain yang menyusul. Jadi tadi untuk ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif, subjek, were atau was, infinitive plus ing, diikuti dengan subjek dan juga kejadian waktu, keterangan waktu. Kemudian untuk negatif tinggal menambahkan not sebelum verb ing dan sesudah to be lampau, was atau were. Kemudian untuk pola kalimat tanya yaitu memindahkan were atau was di depan subjek. Was I writing the letter when the bell rang? Pada umumnya, kalimat dengan bentuk waktu past continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau tadi. For example, we were playing football last afternoon. Kami sedang bermain sepak bola sore tadi. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan di waktu lampau, atau menyatakan kejadian yang telah dimulai tetapi masih berlangsung ketika perbuatan keadaan lain menyusulnya di waktu lampau. Jadi ada dua kejadian, membicarakan dua kejadian yang
mana sedang melakukan perbuatan, disusul dengan tadi ya past continuous, disusul dengan simple past. Kemudian penunjuk waktu, tanda waktu tadi kita gunakan when, kemudian while, kemudian as. Dan kata keterangan waktu atau time sign now juga digunakan dalam bentuk waktu past continuous tense. Itu selain when, while, as, itu ada all day yesterday at 10 o'clock last night, contohnya ya, pada jam 10 tadi malam, bla 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 tadi, ini at bla 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 o'clock yesterday. Kemudian yesterday, last afternoon, at that time, kemudian at this time yesterday, kemudian all morning yesterday, sepanjang pagi kemarin. Penggunaan continuous itu berlangsung. Jadi ketika membicarakannya hal waktu lampau itu sedang berlangsung, kemudian disusul dengan kejadian yang lain. I was writing a letter when the bell rang. They were washing when I visited them yesterday. So he was playing football yesterday afternoon. They were studying hard at 7 o'clock last night. I was eating when you called me. I was writing a newspaper. Untuk kalimat negatif, tinggal not. I was not writing a letter when the bell rang. They were not washing when I visited them yesterday. Was I writing when the bell rang? Were they washing when I visited them yesterday? What were you doing when she came? Who was writing when she came here? How many boys were studying when the phone rang? Oke, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan kita mengenai pembelajaran grammar, yaitu khususnya di past continuous tense. Dan semoga paham ya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Okay, see you next time. Bye bye.